Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan salah satu materi biologi, yaitu tentang sistem respirasi atau sering disebut juga dengan sistem pernafasan. Sebelum saya menjelaskan, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nobrina Brielita Sembiring. Di sini kita akan membahas tentang sistem pernafasan. Jadi sebelum kita melanjut, saya tanya dulu ya, mengapa kita perlu bernafas? Iya, jawabannya biar kita nggak mati sih. Tapi secara logisnya, mengapa kita perlu bernapas? Itu karena otak kita sangat membutuhkan oksigen. Jadi, jika kita berhenti bernafas, otak kita akan mengalami kerusakan. Sehingga kerusakan tersebut dapat mengakibatkan kita tidak dapat beraktivitas, kita tidak dapat melakukan hal-hal yang lain, dan juga kita akan berhenti melakukan segala sesuatunya. Karena otak merupakan salah satu kunci dari semua kegiatan yang kita lakukan. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam alat-alat sistem pernapasan. Jadi, dalam melakukan proses pernapasan tersebut, itu tidak terjadi secara mudah, akan tetapi melewati beberapa alat di mana itu membantu proses pernapasan tersebut. Yang pertama itu adalah hidung. Hidung merupakan tempat masuknya oksigen dan juga keluarnya karbon dioksida. Di dalam hidung, itu udara akan dilembabkan dan juga disaring, di mana disaring melalui bulu-bulu halus yang ada di dalam hidung kita. Jadi yang paling istimewa di dalam hidung kita itu ada berupa sel yang dinamakan dengan sel olfaktori, di mana sel olfaktori ini merupakan sel yang akan merespon dan juga mengirimkan responan kepada otak, di mana otak akan mencium segala bau-bauan yang ada di sekitar kita, seperti bau parfum, bau busuk, dan juga bau makanan yang lezat. Setelah dari hidung, dia akan masuk ke dalam faring. Faring merupakan tempat membantu masuknya oksigen ke dalam tubuh. Jadi ketika oksigen masuk ke dalam faring, itu akan memasukkan udara ke pita suara, dan juga faring ini membantu kita proses pernafasan dari mulut. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk kepada laring. Jadi laring ini adalah penghubung antara faring dan trakea. Di dalam laring kita akan menemui yang namanya katup epiglotis, di mana guna katup ini adalah untuk memisahkan makanan yang masuk ke dalam tubuh dan juga oksigen yang masuk. Selain itu, di dalam laring kita juga akan menjumpai yang namanya pita suara. Jadi ketika udara masuk ke laring, pita suara kita itu akan bergetar sehingga akan menghasilkan suara yang dibantu oleh lidah kita dan juga mulut kita. Setelah dari laring, udara itu akan masuk ke dalam trakea. Jadi trakea ini merupakan menghubungkan laring dengan bronkus. Bentuknya itu seperti pipa, di mana pipa tersebut dikelilingi oleh cincin-cincin hialin yang berfungsi untuk melindungi supaya oksigen yang masuk itu tidak terhambat. Setelah dari trakea, itu ada namanya bronkus. Bronkus ini adalah percabangan dari trakea yang terbagi menjadi dua. Setelah dari bronkus, itu ada bronchiolus, dan bronchiolus pun ada lagi yang dibagi menjadi alveolus atau gelembung udara. Jadi di dalam alveolus ini terjadilah pertukaran udara, oksigen, dan juga karbon dioksida yang dibawa oleh kapiler-kapiler darah, yaitu terjadi dengan cara difusi. Sehingga ketika mereka sudah bertukar, oksigen yang dihasilkan akan diedarkan ke seluruh tubuh, terutama otak. Jadi ketika otak kita sudah mendapatkan oksigen, kita bisa beraktivitas seperti biasa. Kita bisa belajar, kita bisa berpikir, dan juga kita bisa mengerjakan tugas-tugas yang lainnya. Setelah dari bronkus, yang terakhir itu adalah paru-paru. Paru-paru ini tempat bronkus, bronchiolus, dan alveolus. Jadi tempat dari mereka bertiga itu ada di paru-paru. Paru-paru dilindungi oleh yang namanya rongga dada atau tulang rusuk. Selanjutnya kita akan membahas mengenai mekanisme pernapasan. Di dalam mekanisme pernapasan itu terdiri dari dua cara. Yang pertama, pernapasan dada, yang kedua, pernapasan perut. Jadi, proses inspirasi yang terjadi dalam pernapasan dada itu yang pertama yaitu otot tulang rusuk kita akan berkontraksi sehingga menyebabkan paru-paru kita akan membesar dan masuklah udara ke dalam paru-paru tersebut.
Sedangkan proses ekspirasinya, otot tulang rusuk kita itu akan berrelaksasi yang menyebabkan paru-paru kita mengecil dan udara akan terhembuskan keluar. Sedangkan proses yang kedua yaitu pernapasan perut. Itu dibantu oleh diafragma. Proses inspirasinya terjadi, otot diafragma itu akan berkontraksi, membentuk datar, kemudian paru-paru kita akan membesar, dan akan masuk udara ke dalam paru-paru. Sedangkan proses ekspirasinya, otot diafragma kita itu akan melengkung atau berelaksasi, sehingga paru-paru kita akan mengecil dan udara akan dihembuskan keluar. Itu faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi dari frekuensi pernapasan kita. Yang pertama itu adalah suhu tubuh. Di saat suhu tubuh kita meningkat, maka metabolisme kita juga akan meningkat, sehingga kita akan membutuhkan banyak oksigen. Dengan demikian, frekuensi pernapasan kita juga akan meningkat. Yang kedua yaitu usia dan jenis kelamin. Berdasarkan dengan usia, anak bayi akan sangat membutuhkan banyak oksigen daripada orang dewasa, karena pada bayi itu masih banyak proses-proses pertumbuhan. Sedangkan berdasarkan dari jenis kelaminnya, itu perempuan memiliki paru-paru yang lebih kecil daripada laki-laki, sehingga frekuensi dari proses pernapasan laki-laki akan lebih besar daripada perempuan. Yang ketiga yaitu posisi tubuh dan kegiatan yang dilakukan. Ini sudah sangat jelas, di mana jika kita melakukan segala sesuatu kegiatan, maka oksigen yang kita butuhkan itu akan lebih banyak daripada jika kita hanya diam saja. Dengan demikian, jika kita melakukan kegiatan-kegiatan yang lain akan sangat mempengaruhi proses frekuensi pernapasan tersebut. Yang terakhir, kita akan membahas tentang gangguan-gangguan pada sistem pernapasan. Yang pertama itu ada flu atau influenza. Penyakit ini disebabkan oleh virus dan sangat mudah untuk tertular. Yang kedua, faringitis, yaitu nyeri tenggorokan. Yang ketiga, laringitis, itu gangguan pernapasan yang menyerang laring atau pita suara. Yang keempat itu ada asma, penyempitan saluran pernapasan. Yang kelima itu ada bronkitis, peradangan pada bronkus. Yang keenam itu ada emfisema, yaitu menyerang kantung udara atau alveoli. Yang ketujuh itu ada pneumonia, itu radang paru-paru. Yang kedelapan itu ada kanker paru-paru. Dan terakhir itu ada TBC. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian dapat memahaminya dan juga semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bernafas.